Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhammad. Untuk hari ini hari Rabu tanggal 12 November 2025. Seperti biasa setelah Pak D bekerja, Pak D mencari tambahan penghasilan. On-beat hari ini dari jam 4 lewat 30 menit atau setengah 5 sore sampai jam 12 malam atau maksimal jam 1 pagi. Untuk pengalaman di hari kemarin hari Selasa, walaupun katanya Selasa Keramat, Pak dia berangkat jam 6 sore, pulang jam 1 pagi, 7 jam, dapat pendapatan bersih 203.000. Nanti bisa dicek di pendapatan harian Pak D. Dan untuk di hari ini, hari yang kedua, di bulan ke-31, Pak D ikut telepon online. Sudah 2 tahun setengah Pak D ikut telepon online. Jadi pulang kerja, sorenya Pak D jadi telepon online. Dan hari Minggu, juga biasanya Pak D online juga, 2 shift, biasanya 14 jam. Dan pendapatan di 2 tahun setengah, Pak dia sudah total 147.670.000. Sudah bisa kebeli mobil ya, itu pendapatan bersih. Nanti bisa dicek di pendapatan Pak D di tahun 2023, 2024, dan 2025. Untuk 2025, target Pak D 5 juta rupiah pendapatan bersih. Kalau kita average di Pak D dari Januari sampai Oktober di tahun 2025 itu average-nya 5.400.000. Berarti bisa melewati target. Kenapa bisa melewati target? Karena setiap hari, setiap minggu Pak D monitoring. Apabila pendapatannya minim, Pak D lebih semangat lagi. Apabila sudah mencapai target biasanya santai ya. Misalkan kurang 5 hari, sudah mencapai target biasanya rada santai. Dan kemarin bulan Oktober bisa mencapai target atau pendapatan bersih 6.426.000. Melewati target jauh ya. Terlalu ngegas Pak Dek di bulan Oktober dan bulan Juni. 6.500.000 dan 6.400.000. Di tahun 2025 apabila kita tidak punya pekerjaan tambahan berat ya. Apalagi hanya mengandalkan haji UMR tidak cukup. Apalagi Anda yang sudah punya anak dan istri. Kalau istrinya kerja, mending ya. Kalau penghasilan Anda hanya 1 digit atau di bawah 10 juta berat di 2025, harus minimal 2 digit. Baru kita bisa bergerak ya. Kalau di bawah atau hanya UMR, bisa sampai gajian saja Alhamdulillah. Mengingat apa-apa sudah mahal ya. Uang 100.000 kalau kita bawa ke mall itu nggak ada artinya ya. Kalau dibawa ke masjid ya mungkin pikir-pikir ya. Ya enggak ya ada hitungannya ya. Kalau ke masjid biasanya ya 20.000 ya. Kalau kita makan 20.000 ya kita isi minimal 20.000. Ya intinya terus terang di 2 tahun setengah ini Pak D merasa terbantu dengan adanya ikut telepon online. Dan pendapatan tadi Pak D 147.670.000 dan mobil hanya baru ganti ban ya. Ban kemarin Pak D beli 4 ban, juga beli wallpaper. Wallpaper. Ini ya, apa ya? Itunya wiper ya, wiper wallpaper. Aduh. Jadi inget dinding ya wallpaper. Jadi nanti dicek ya, atau pengalaman Pak D beli ban di mana ya. Dan untuk servis, Pak D tidak terlalu memanjakan mobil ya, mengingat mobil Pak D ini mobil badak Terios, tidak seperti LCGC atau Calya Sigra. Tidak pernah memanjakan mobil, yang penting menurut Pak D aman atau enak, lanjut aja. Biasanya ganti oli hanya 2 atau 2,5 bulan biasanya Pak D ganti. 500 ribuan habis, dan biasanya servis hanya setahun sekali ya. Tidak terlalu mengikuti omongan bengkel ya. Apabila ada yang sekiranya rusak ya, Pak D lihat di YouTube ya, banyak pelajaran banyak pelajaran atau ilmu di YouTube, bisa dipilah-pilih yang sekiranya kita masuk ke dalam otak kita. Intinya jangan terlalu percaya bengkel ya. Dan setelah panjang lebar kita ngobrol, mengingat sudah semakin sore, Pak di SOP terlebih dahulu kita cek bersama.
pendapatan harian Kokar dan Kiper pada di bulan ke-31 atau bulan ke-31 pada ikut Trevor. Untuk hari kemarin, hari Senin pada libur on-beat, habis sip 3, hari Minggu, Seninnya pada libur. Dan untuk hari Selasa, tanggal 11 bulan 11 2025, berangkat jam 6 sore, pulang jam 1 pagi 7 jam, Kokar 1 orderan, GrabCar 3 orderan, pendapatan kotor 316.000. Kilometer 150,7, average-nya 13,3, BBM 113.000. Pendapatan bersih dari jam 6 sore sampai jam 1 pagi 7 jam, dapat pendapatan bersih 203.000. Awal yang bagus ya di bulan ke-31. Dan inilah model pendapatan bulanan tahun 2023. Untuk di lembar sebelah kiri nomor bulan, BBM, pendapatan bersih, total pendapatan, dan libur. Untuk di tahun 2023 kemarin pada sudah total pendapatan bersihnya saja di total 33.559.000. Untuk average-nya selama 8 bulan di 2023, average-nya 4.194.000. Average itu pendapatan rata-rata per bulannya 4.194.000. Dilanjut di 2024. Ini sering pakai rekap ya atau infoin. Jadi kita lihat totalnya saja di 2024. Total pendapatan bersih padi 59.961.000. Average-nya makin naik ya, 4.996.000. Makin naik ya, 2023, 2024. Dan kita lanjut di 2025. Ini dari 10 bulan. Total pendapatan 54.150.000. Atau kalau pada average per bulannya 5.415.000. Untuk hari kemarin, untuk bulan kemarin, di bulan Oktober 2025, BBM 3.002.000, pendapatan bersih 6.426.000, total pendapatan 9.428.000, dan liburnya 2 hari. Ini setiap hari dan setiap bulan Pak Demotorin pendapatan supaya bisa memaksimalkan pendapatan dan bisa bercerita lewat data. Jam 16:44 hari ini hari Rabu tanggal 12 November 2025, area Cikupa Tangerang 27 Celcius. Habis hujan, sekarang terang lagi, sejuk lagi. Seperti biasa sebelum Pak D on-beat, Pak D cek dari Citraya ke Terminal Grogol hari ini, area tolnya macet parahkah atau lancar? Untuk normalnya dari Citraya Tangerang ke Terminal Grogol hanya 40 menit. Hari ini berapa menitkah? Kita lihat. 1 jam 23 menit. Oh, warnanya merah. Dilanjut dari Citraya Tangerang ke arah Balaraja. Normalnya biasanya hanya 28 menit. Hari ini berapa menitkah? 1 jam 3 menit, luar biasa. Hari ini ke arah Balaraja, kalau ada orderan ke arah Balaraja atau ke arah Tiga Raksa, mungkin Pak ditolak ya, atau mungkin lewat belakang nih. Macetnya parah, arah Cinglu, Pasar Cikupa, macet parah nih. Ya gunanya buka maps kayak gini ya, supaya kita tahu area-area mana yang posisinya macet. Minat sudah semakin sore, jam 16:46 menit. Pak D buka dulu aplikasinya. Mudah-mudahan dapat kakap ya ke arah Depok. Plat hari ini Pak D tidak sesuai. Jadi nggak bakal ke arah Jakarta. Kecuali Jakarta Barat ya. Ya, Kokar sudah Pak D aktifkan, tinggal Grab-nya Pak D aktifkan. Oke, sudah diaktifkan semua. Untuk Kokar, untuk GrabCar, kemarin ada pendapatannya di jam setengah satuan. Berarti nanti jangan dihitung nih. Ya, pada tunggu orderan masuknya di area perumahan. Mudah-mudahan langsung dapat kakap. Jam 17:01 menit kok anyep orderannya bor. Waduh, sudah 20 menit menunggu di mobil nih. Rasanya kok gerah ya. Mending ngopi di teras rumah. Pak D itu kalau on-beat sebelum ada orderan atau yang cocok biasanya nggak bakal keluar ya.
Hanya di area perumahan, kalau orderannya cocok, diambil. Kalau tidak, biasanya nahan di rumah. Dulu waktu belum saatnya banyak istilahnya notif ya. Sortir dari jam 5 sore sampai jam 9 malam ya, hampir 100-an. Jam 9 baru ada yang cocok ya. Untuk sekarang kan kokar aja orderan keempat udah menunggu 30 menit ya. Itu yang bikin bete ya. Berarti gokar di orderan ke-3 dan 4 wajib diambil ya. Orderan ketiga berarti lampu kuning. Orderan keempat wajib diambil. Kalau enggak nunggu 30 menit. Biasanya bete ya 30 menit. Hari ini kok orderannya kok anyep ya. Waduh. Pakai ngopi dulu lah. Tidak terlalu terburu-buru atau muter-muter ya. Beda driver, beda pengalaman atau beda jam terbang. Jam 17 lewat ke 8 menit sudah ada di teras rumah. Ditemanin kopi hitam dan ditemanin si Oca nih. UMKM 10.000 ada di Indomaret. Dan untuk mobil setiap hari Pak De cuci. Ini banyakin colong banget ya. Belum bersih, belum berangkat ya. Setiap hari mobil wajib dicuci. Juga pakai sepatu dan jeans ya. Semakin rapih ya. Ditunggu orderannya, waduh. Hampir 30 menit nih, mulai bete. 30.000 nih. Dari Pasir Gadung ke Padongan, kurang nampol, 30.000. Masih ditunggu yang besar. Orderan pertama, 40.000. Dari Hipermat ke Hipermat lagi nih, waduh. Ambil aja nih. Orderan pertama jam 17 lewat 14 menit dari Hipermat Citaraya Cikupa. Ini ke Hipermat Cibodas, 40.000. Untuk deposit pada jemput saja nih, udah di chat, suruh masuk 2 menit 750 meter. Pak De seruput dulu nih. Oke, meluncur. Seperti biasa untuk Pak Satpam 5.000 ya. Sudah Pak De siapin setiap hari. Mas, Grab Car XL 18.800 lupa matiin nih. Waduh, biasa ya. Ini Grab Car XL lupa matiin. Masih ada di area Danau Citaraya Cikupa. Orderan pertama menuju ke Hipermat lagi. Nanti masuk ke Hipermat ya. Dekat bundaran 1 Hipermat. Dulu bekas Jajan ya. Di area Cipes Citaraya Cikupa. Pasar Paham. Forward. Ya tinggal belok kiri saja nih. Halo, sore Mas. Halo. Kirain masuk Mas. Oke. Jam 18 lewat 3 menit Pak diselesaikan orderan pertama dari Hipermat Cikupa Citaraya ke Hipermat Cyberpark Karawaci. 40.000 Gojek deposit Pak diselesaikan orderan pertamanya. Untuk tol tadi 8.500 pada Petuluk. Tidak pakai parkir. Ya, bintang 5. Oke, selesai orderan pertamanya. Posisi ada di area Karawaci ya. Dekat Hipermat. Ini driver online juga cukup banyak nih. Menunggu orderan. Sudah mulai gerimis. Di area Lipo, posisi tadi macet ya. Menunggu di sini saja. Orderan 18.000 dari ayam goreng Karawaci ke Curug 18.800 Pak dilewati. Waduh, 18.000 sih. Coba 50. Kurang nampol. 14.400 waduh dari lobi Hipermat ke Taman Paris Panunggangan. Kurang nampol 14.000. Orderan paling terendah ya 14.000. Pak dilewati. 16.000 dari SMA sekolah ke lobi utama Supermall. 16.000 bor, waduh bor. Harganya kok receh bae ya. Udah tanggung tanggal tua ya. Tanggal 12. Mudah-mudahan dapat yang kakap nih. Kakap mana kakap? Waduh. 18.000 lagi bor dari Imam Bonjol ke Taman Cendana Bencongan. 18.000 masih Pak dilewati. Waduh, cerek bae bor.
50 gitu minimal. 18.000 tuh. Grabnya sudah dapat notif 10 menit, tinggal Gokar nih. Jam 18 lewat 16 menit pada matikan dulu aplikasinya. Cari tempat sholat maghrib dulu nih di area Karawaci. Ini di seberang ada gereja ya. Cari tempat sholat nih. Nanti dilanjut lagi setelah sholat maghrib. Jam 18 lewat 42 menit masih ada di area Indomaret Ruko Big Avunia Plaza. Ini area Karawaci ya, di belakangnya klaster Cendana. Pak dia tadi numpang sholat di Indomaret ya, sambil jajan. Ya risiko driver online, nggak ketemu masjid ya di mana aja ya, sholat. Kalau lagi ketemu kakap, juga kelewat ya sholatnya ya. Waduh, ya mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Jadi driver online itu emang biasanya banyak lewatnya sholat maghrib untuk Pak D juga. Tadi sholat di Indomaret numpang. Orderan baru satu orderan tadi 40.000 dan tadi ordernya receh mulu. Sampai Grab sudah dapat notif 10 menit menunggu. Kita lanjut lagi buka aplikasinya. Jam 18 lewat 45 menit Pak, aktifkan dulu aplikasinya. Ini area Panunggangan Barat. Depannya Indomaret ya. Numpang sholat di Indomaret, makasih ya. Pak D buka dulu aplikasinya. Gokar sudah Pak D aktifkan, tinggal Grabnya juga Pak D aktifkan. Ini Grab kalau tidak diambil 10 menit lagi nih menunggunya. Mudah-mudahan dapat argo yang cocok nih. Waduh, sudah mendekati jam 7 malam baru dapat 40.000. 115.000, 40.000 nya Pak D lewati saja nih. Ke Serang, Bandung Babakan. Waduh, ambil enggak ya? Waduh, ke Serang bingung ya. Ke Serang 115.000 tadi. Kalau ke Serang pulangnya kosong sih. Orderan kakap ke arah Serang ya. Sudah berulang kali ya Pak D dapat ke arah Serang pasti dilewati. Sudah trauma dari Serang ke arah Tangerang kosong. Jadi untuk di area Serang biasanya yang ke arah Jakarta ada bus Prima Jasa ya, Arimbi juga banyak. Jadi untuk persenannya dapat orderan itu nggak ada sama sekali ya. Pada ikut bus Prima Jasa dan Arimbi. Jadi kalaupun dapat hanya buang BBM saja. Kita tunggu lagi orderan yang cocok. 32.000 nih. Ambil aja nih, ambil nih. Di belakang Pak D nih posisinya. Dari Cendana Pek Panunggangan, Cibodas ke Hijopo, Gading Serpong, Pagedangan, 32.000. Perumahannya ada di belakang Pak D nih. Tinggal belok nyampe nih. Pak. Ya, malam Pak. Oke. Jam 19 lewat 38 menit Pak, diselesaikan orderan kedua dari Cendana, Karawaci ke Anifa Gading Serpong, Pagedangan, 32.000. Gojek deposit pada selesaikan orderan keduanya. Tidak pakai tol dan parkir. Bintang 5. Oke, selesai orderan keduanya. Nongkrong dulu nih di depan antara Alfa dan Indomaret. Ya, orderan masuk. Yo. Ke mana nih? Oke, dicek dulu. Dari Tamtem Education Edutainment, Jalan Kenangan Serpong, Pagedangan ke Jalan Cempaka, Pasar Kemis, 58.000. Orderan ketiga menuju ke Pasar Kemis. Berapa kilometer jemputnya orderan ketiga nih, ke arah Pasar Kemis. Hari ini hari Rabu, besok Kemis ya, Pasar Kemis. 3 menit, 1,5 kilo, Pak jemput saja orderan ketiganya. Meluncur. Ini di depan Indomaret dan Alfamart akur ya. Anifa Johnson, Pagedangan. Pak jemput dulu nih orderan ketiganya. Ini tinggal putar balik saja nih. Putar balik.
Ya, tinggal 1 menit lagi 400 meter, lurus belok kiri ke jalan kenangan. Jalannya penuh dengan kenangannya. Kayak Pak De, waktu mudanya banyak kenangan. Ceh, gila. Ya, silakan malam. Pasar Kemis ya. Baru masa proses selesai, ini ada orderan estafet nih. Ada selesaikan dulu orderan ketiganya dari Pegadengan ke Jalan Cempaka, Pasar Kemis, Kutajaya 58.800. Untuk deposit. Tidak pakai parkir dan tol. Selesai orderan ketiganya, orderan keempat dari Yudhistira Raya, Pasar Kemis ke klaster Lapon Swan City. Ini area kedatonnya 36.400. Sudah pada chat tinggal berapa kilometer, jemputnya orderan keempat. 4 menit 850 meter, pada jemput saja orderan keempat meluncur. Masih 2 menit lagi 500 meter, nanti belok ke kanan ke jalan Cemara Raya. Ini area Regensi Pasar Kemis. Belok kanan nih ke jalan Cemara Raya. Halo, selamat malam. Masih ini tahu? Iya, Pak, itu aku masukin aja. Jam 21 lewat 40 menit sudah selesaikan orderan ke-4 atau ke-5 nih. Dari Pasar Kemis ke Lapon Swan City. Area Sindang Jaya, Tangerang 47.500, tagih tunai. Dikasih uang 55.000, ada tips sekitar 7.500. Pakai selesaikan orderan ke-4-nya. Tidak pakai parkir dan tol. Selesai orderan ke-4-nya. Masih ada di area Kedaton, Lapon Swan City, Sindang Jaya. Di depan Indomaret lagi nih. Indomaret Gravitas West 015 dan 18.000 dari Swan City ke Sindang Jaya. Ini masih harga receh. Pak dilewati harga receh. Jam 21 lewat 50 menit. Menunggu 10 menit tadi dapat harga receh 18.000. Pak dilewati masih di area Swan City, Lagon. Masih di depan Indomaret. Pak ngopi dulu nih. Supaya tidak oleng. Mudah-mudahan dapat yang cocok nih. Setelah malam dapat ke Jakarta juga bingung nih. Pulangnya takut kosong. Jam 22 lewat 14 menit, hampir 20 menit menunggu di area perumahan Lapon Swan City. Ini area Pasar Kemis. Orderannya lebih ramai di area Pade ya, Citra Cikupa nih. Area sini kok anyep ya. Sudah malam, walaupun dapat jauh, takutnya baliknya kosong. Pak pulang saja nih. Ke Citaraya berapa kilo nih? Atau Pak setting dulu saya tujuan. Ke Citaraya Cikupa. Juga gokarnya. Pak setting saja. Ke Citaraya berapa kilometer? Pulang saja. Hari ini sepertinya kurang beruntung. Ke Citaraya berapa kilo? 6,3 kilo, 14 menit, pada pulang saja. Ya, Pak si BBM dulu nih. Di Pertamina, Pertalite saja. Ada 4 balok saja Pak isi. 4 balok 200.000 ya. Satu baloknya 50.000 untuk Terios. Ai. Ya, sudah sampai di klaster perumahan, alhamdulillah. Pak. Ya, monggo. Jam 22 lewat 45 menit, alhamdulillah sudah sampai rumah, sampai tujuan. Untuk hari ini, sepertinya Pak D kurang beruntung. Posisi plat dan tanggal juga tidak sesuai. Hanya 4 orderan, dan menurut Pak D hari ini juga receh semua. Grab, tadi orderan pertama 30.000.
dan sisanya orderan receh. 18.000, 14.400. Hari ini Pak D dapat orderan di area Tangerang saja. Orderan pertama tadi dari area Cikupa, Citaraya ke arah Karawaci. Dari arah Karawaci, Pak D dapat orderan lagi ke arah Pagedangan. Dari Pagedangan dapat lagi ke arah Pasar Kemis. Dan dari arah Pasar Kemis dapat ke arah Lapon City, area Pasar Kemis juga. Orderan rata-rata argo 40, 30, dan 50. Ya, walaupun tidak beruntung, tetap on beat setiap hari. Yang namanya keberuntungan tidak yang tahu. Ada kalanya target dan ada kalanya tidak dapat target. Untuk hari ini, Pak D tidak dapat target. Dan mengingat sudah semakin malam, kita cek pendapatan Pak D di malam hari ini. Jam 22:48, kita cek pendapatan Pak D di malam ini. Malam ini Pak D hanya dapat kokar 4 orderan 167.200. Untuk grabnya hari ini nggak ada yang cocok. Pertama 30.000 dan yang lainnya rata-rata semuanya receh. Ini 38.000 yang semalam ya, jadi Pak D tidak hitung. Kita cek kilometer dan average. Untuk kilometer 68,0, average-nya 11,0. Ini naik tol hanya satu kali tadi orderan pertama. Sisanya tidak pakai tol. Kita cek pendapatan yang sudah di screenshot. Untuk kilometer tadi 68,0, average-nya 11,0, BBM 61.000. Untuk pendapatan gokar 4 orderan 167.000 dikurangi BBM 61.000. Pendapatan bersih dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. 6 jam dapat 106.000. Hari ini Pak D tidak dapat target. Ada kalanya dapat target dan ada kalanya tidak dapat target. Banyak dan sedikitnya pendapatan disyukuri saja, yang penting selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.